kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional pada mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfred Ganfari dengan NIM akhiran 060. Saya Jana Sazaira dengan akhiran NIM 071. Saya Laras Nuralitia dengan NIM 037. Saya Siti Karen Saputri dengan akhiran NIM 066. Saya Inayat Masalah dengan akhiran NIM 0. Pertama, materinya ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antara negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Yang kedua, ada pengertian hukum perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Smith Howe, pengertian hukum perdagangan internasional yaitu sekumpulan atau aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Yang kedua, menurut M. Rafiqul Islam, beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan atau aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Selanjutnya ada tujuan untuk perdagangan internasional, yaitu yang pertama melindungi kegiatan perdagangan yang merupakan membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, untuk menghindari kebijakan dan praktik nasional yang dapat merugikan negara. Yang keempat, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, untuk menciptakan perdagangan yang menentukan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Selanjutnya ada prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 4 prinsip dalam hukum perdagangan internasional. Yaitu yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Jadi pada prinsip dasar kebebasan berkontrak, semua pihak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak-kontrak dagang. Yang kedua ada prinsip dasar fakta servanda, yaitu prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani oleh pihak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Kalau soal arbitrase juga sudah banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Yang keempat ada prinsip dasar kebebasan komunikasi. Dalam prinsip ini, para pihak mempunyai kebebasan untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Materi selanjutnya ada dampak perdagangan internasional. Yang pertama, dampak positif ekspor. Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan cadangan devisa. Yang ketiga, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Yang kedua, ada dampak negatif ekspor. Poin pertama, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Yang kedua, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Selanjutnya ada dampak positif impor. Poin pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang kita terdapat di dalam negeri. Poin kedua, meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang kedua, ada dampak negatif impor. Poin pertama, menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Poin kedua, menciptakan pengangguran. Artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Selanjutnya itu ada hambatan perdagangan internasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin pesat, hambatan perdagangan ini sering menjadi isu penting karena dapat mempengaruhi arus barang pasar, dan hubungan ekonomi antar negara. Ada berikut hambatan perdagangan internasional, diantaranya ada perbedaan mata uang, kebijakan impor suatu negara proteksi, selanjutnya ada kuota impor, perang dan resesi. Yang kelima ada adanya tarif yang dibebankan pada
atau melintas daerah pabean. Yang keenam, ada produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional, yaitu berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilakukan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain yaitu proteksi. Proteksi itu sendiri adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara, antara lain itu ada larangan impor, melarang impor produk tertentu yang juga diproduksi di dalam negeri, terutama untuk barang-barang yang memiliki daya saing lemah. Yang selanjutnya ada perdagangan bebas, yaitu kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penempatan harga diserahkan bebas, itu hanya berlaku bagi negara anggota yang bergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Selanjutnya ada politik dumping, yaitu kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibanding di negara negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar. Kesimpulan pada materi yang kami bawakan yaitu hukum perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi dan menstabilkan perdagangan antar negara, meningkatkan volume perdagangan dunia, serta menciptakan sistem perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi global. Lalu, perdagangan internasional juga memberikan dampak positif, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan devisa, dan memperluas pasar. Namun, juga memiliki dampak negatif, itu seperti kelangkaan barang dalam negeri dan eksploitasi sumber daya alam. Presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.